Sebelum pelajaran dimulai, ayo baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan adalah hak semua orang, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, kota ataupun pedesaan. Inilah yang diperjuangkan oleh Nur Rasid, pendiri Yayasan Nurul Falah, Dusun Kerang Tengah, Desa Pace. Jadi saya setelah ada siswa SMA, SMP terbuka di sini, saya memilih keluar dari Sukan SD. Saya lebih konsentrasi di rumah saja gitu. Yang sebenarnya kalau hitung-hitungan itu justru malah menguntungkan di SD. Menguntungkan gitu. di SD kan, karena ada gaji. Ini malah merintis ngasih gratis. Ngasih gratis, tidak dapat apa-apa dari segi uang misalkan. Namun itu lebih menyenangkan saya, gitu, lebih menyenangkan hati saya. Ada panggilan jiwa gitu. Nah, betul. Keren sekali. Namun tidak semulus yang kita bayangkan. Iya. Ya, dari perjalanan SMP terbuka kami, tapi itu banyak tantangan sekali gitu. Karena apa? Di Karangtengah ini sudah pendidikan sudah banyak, mulai dari pendidikan anak sampai pondok pesantren. Tapi berbayar dan pendidikan formal yang kurang gitu. Artinya tidak mencakup semua kebutuhan masyarakat ya pada saat itu. Nah, maka saya dari peluang itu saya mencoba untuk merintis SMP terbuka ini sampai saat ini. Dan bahkan sudah meluluskan 8 kali. Dan sekarang sudah ada angkatan ke-11. Oke. Jadi mengenai lokasi ini kan saya lihat tadi sudah ada berapa ruang KBM ya, ada 3 atau 4 nih kayaknya ya. 1 kantor dan 3 kelas. Ini dibangun dengan dana swadaya dari masyarakat juga ya. Artinya dapat dukungan dari masyarakat. Dengan bangunan yang seperti ini mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan lokasi tanah juga di rumah sendiri. Rumah sendiri awalnya. Awalnya sudah punya bapak dan saudara-saudara bapak. Alhamdulillah sekarang sudah diwakafkan ke sekolah tanahnya. Terus kelas-kelasnya pun dibangun atas dasar kesadaran masyarakat dan juga tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah, dan memang kami tidak pernah mengajukan itu. Tidak pernah mengajukan bantuan untuk bangun kelas atau apa gitu. Tapi kemudian masyarakat sendiri yang mendukung gitu. Ini dari orang yang tidak mampu, kemudian masih mampu mewakafkan lahannya, memberikan pendidikan gratis terhadap orang miskin. Nah, orang-orang kaya ini kemana nih ceritanya? Ya. Pemerintah yang punya anggaran besar juga kemana gitu? Yang nggak tahu gitu kan, kalau pemerintah kan butuh yang itu tuh mungkin banyak urusan yang lain mungkin ya. Banyak urusan yang lain dan juga perlu diketuk, artinya kita perlu ngajukan kan seperti itu kalau pemerintah. Tapi saya sendiri memang tidak pernah, dengan teman-teman tidak pernah ngajukan itu. Tapi karena kepedulian masyarakat yang bisa seperti ini sekarang. Nah, seperti ini Pak Nur Rasid, kalau misalnya dalam lembaga pendidikan kan ada struktur gitu ya, ada struktur, ada guru-guru, paling tidak ada pengurus lah. Ada. Nah, itu mereka punya visi misi yang sama dan mereka terdiri dari siapa saja tuh? Punya visi dan misi yang sama gitu. Kalau tidak, mereka tidak mungkin betah. Nggak mungkin juga sih. Mereka ini siapa saja? Kenapa bisa seorang Nur Rasid bisa mengumpulkan orang-orang seperti itu, kemudian sama-sama berjuang? Ini kan sebenarnya ini tantangan yang berat juga sebenarnya. Nggak semudah itu kan, ngajak orang yang satu visi misi dengan kita, apalagi di zaman saat ini. Gimana tuh? Ya, mereka itu berasal dari, ada yang dari saudara saya, ya berasal dari mereka kenal saya di luar sana gitu. Iya.
setelah kita ajak ngomong dan sebagainya, ternyata mereka punya kepedulian juga gitu. Akhirnya mereka menawarkan gimana kalau saya membantu gitu. Tapi saya bilang saya tidak bisa bayar gitu, tidak bisa bayar seperti sekolah-sekolah yang lain. Ternyata alhamdulillah mereka tidak pernah menagih bayaran atau apa, tidak. Tapi alhamdulillah setiap hari mesti mereka mengajar. Keren. Kegiatannya sesuai dengan kalender pendidikan Dinas Sesuai. Pendidikan Nasional ya. Benar. Senin sampai Sabtu. Sabtu. Minggu libur. Jumat liburnya. Oh Jumat. Seperti pondok pesantren ya. Ya karena iya memang seperti saya kemas seperti pondok pesantren karena sudah lebih dari 20 siswa saya yang tinggal di asrama. Sudah diasramakan Sudah juga. diasramakan. Iya, nama lembaga pendidikannya kan Lembaga Pendidikan Sosial Pendidikan dan Sosial Nurul Falah. Iya. Oke. Lembaga Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Falah ini berdiri tahun berapa? Kalau Yayasan Nurul Falah sendiri ini baru-baru saja gitu, tapi awalnya berasal dari kelompok pemuda. Kelompok pemuda tahun 2007. Saya sudah mengumpulkan beberapa pemuda ya, hampir lebih dari 30, kurang lebih dari 30 pemuda. Pemuda sekitar di desa ini. Di kampung ini. Di kampung ya. Di kampung ini. Nah, terus mereka menamakan kelompoknya itu OSPK, Organisasi Pemuda Karangtengah. Gitu. Dikumpulkan. Itu gimana caranya mengumpulkan pemuda, apalagi seperti itu? Cara menarik minat mereka itu? Ya kita anukan apa? Keinginan mereka itu apa? Hobi mereka itu apa? Karena dulu strateginya itu ya. Anak-anak di sini, kampung sini itu kan mayoritas pendidikannya di bawah rata-rata, tidak lulus SD, bahkan hanya paling tinggi lulus SD saja kan begitu. Nah, saya berikan arahan apa sih hobi mereka? Ternyata mereka hobi bola voli. Jadi saya adakan lapangan bola voli gitu pada awal-awalnya gitu. Jadi kita bisa ngumpul, terus bisa ngaji bareng, terus bekerja bareng dan sebagainya, dan pada akhirnya sampai mendirikan yayasan ini, Yayasan Pendidikan dan Sosial OSPK seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin OSPK itu sebenarnya juga salah satu cikal bakal lahirnya Yayasan Pendidikan dan Sosial ini ya dulu Pak. Iya. Karena banyak orang-orangnya dari situ semua. Dari situ, dari Mantap, pemuda. keren sekali. Ini menurut saya sesuatu yang sangat istimewa, menginspirasi karena seandainya Anda ini adalah orang kaya ya. Orang yang mampu kemudian membuat program yayasan yang seperti itu wajar, biasa-biasa aja. Tapi ini justru dari orang yang anggaplah biasa-biasa saja, bahkan kalau perlu bisa dibilang sangat grassroots ya, sangat menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Ya seperti yang bisa Anda lihat sekarang. Tetapi masih mampu memberikan manfaat pelayanan terhadap masyarakat, utamanya dalam pendidikan bisa sebesar ini. Itu saya kira sangat menginspirasi sekali dan seharusnya ini bisa menjadi contoh dari bisa menjadi contoh kepada orang-orang yang mampu. Seharusnya mereka bisa melakukan lebih begitu ya, terutama pemerintah. Nah, oke, mungkin pertanyaan terakhir saya nih, apa kira-kira mimpi-mimpi atau harapan-harapan dari Anda ke depan yang mungkin sampai saat ini belum tercapai dan itu menjadi harapan besar bagi Anda? Harapan saya itu pertama kepada pemerintah ya. Nanti kalau misalkan saya tetap diberi amanah oleh Allah untuk ngopeni anak masyarakat seperti ini, harapan saya buat pemerintah untuk mempermudah izin pendirian sekolah gitu, mulai dari SMP sampai SMA, karena di sini sudah SMA-nya sudah juga ada, sudah meluluskan 3 kali. Nah, itu cuma harapan saya dari pemerintah, itu bukan bantuan semacam bantuan dibangunkan gedung atau bantuan kayak tidak. Cuma harapan saya buat pemerintah, jika ada permohonan dari kami, dari yayasan kami untuk mendirikan sekolah mandiri gitu, izin operasional dan sebagainya, itu untuk dipermudah saja, karena yang sekolah di kami itu bukan hanya anak-anak dari kaum fuqaraul masakin, akan tetapi banyak anak-anak yatim dan yatim piatu juga gitu, biar mereka tersampaikan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan yang memang layak buat mereka gitu. Jadi mantap sekali ya, orang miskin tapi juga ada yatim piatu juga. Ini sudah banyak kategori yang sudah masuk sebenarnya ini. Nah, ini ada lembaga apa saja di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sosial Nurul Falah ini?
Untuk sementara yang ada itu pendidikan diniyah, terus SMP terbuka, Ada SMP terbuka juga. ada SMA Nurul Falah, dan alhamdulillah di tahun ini insya Allah kalau ada izin dari Allah akan kerjasama dengan Unipar, Universitas PGRI Argopuro Jember, mengadakan kuliah juga gitu buat mereka yang lulusan Sampai SMA. ada sekolah tingginya tingkat Insya Allah S1. begitu. Dari Tingkat S1. MI ada ya tadi ya? MI? Ada Nggak diniyah, Diniyah ya, ada ya madrasah diniyah, kemudian ada SMP, ada SMA, dan sudah disediakan juga perguruan tinggi. Dan itu gratis? Itu gratis sampai wisuda. Angkat topi saya, keren sekali. Ini artinya kita melihatnya mungkin ya, wow ada lembaga pendidikan dari SMP, SMA, perguruan tinggi, wajar ya. Tapi ini seorang anak petani loh, seorang anak petani, orang biasa-biasa saja mampu membuat memberikan pelayanan pendidikan dari tingkat SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan yang paling penting itu gratis. Dari mana dapat dana? Ini kan guru-guru juga minimal ada transport atau paling gampang lah setiap harinya kopi, rokok seperti ini. Terus dapat dari mana? Apakah mereka bawa sendiri kopi atau gimana? Kalau itunya saya juga kurang kurang bisa memastikan dapat dari mana, tapi mengalir aja gitu. Mengalir ya, dan Mengalir tetap aja lancar gitu. sampai saat ini. Sampai saat ini. Min haitsu la yahtasib. Benar begitu. Tetap ada gitu. Tetap ada gitu. Keren sekali ya. Ya walaupun sih sebenarnya kalau misalkan sudah mulai tanggal 1 gitu, saya sudah pikir ini yang mau dikasihkan ke teman-teman guru ini dapat dari mana gitu, walaupun saya harus pinjam sana sini, tapi akhirnya kok bisa bayar juga gitu. Jadi ngalir aja gitu, enggak pernah. Semoga saja ya para subscriber Kopi Sofi dan mungkin yang nonton video ini bisa terketuk hatinya kalau misalnya berkenan untuk berbagi pahala ya, nanti bisa tentunya akan dapat amal jariah juga ini kan. Silakan misalnya nanti ingin menyumbangkan sesuatu atau sekedar membantu pendidikan untuk anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu ini ke Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Falah. Nanti untuk alamat, email, nomor kontak yang bisa dihubungi nanti akan saya lampirkan di kolom deskripsi di bawah tentunya ya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Nur Rasyid ini yang sangat istimewa sekali. Saya merasa sangat tersanjung ya bisa diterima di tempat ini yang insya Allah orang-orang yang disayangi oleh Allah karena sudah mampu menebarkan manfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain, terutama untuk anak-anak yatim dan tidak mampu. Terakhir, Yayasan Nurul Falah, Pak Nur Rasyid juga punya channel YouTube ya? Bener ada. Namanya NR Media. NR Media. Jangan lupa di subscribe juga. Linknya juga nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih, demikian dari saya. Tetap di Kopi Sofi Channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.